Oke, welcome back with Dennis SLL. Balik lagi sama gua ya. Ini hari Selasa seperti biasa. Tiap hari Selasa bakal ada video kelas saham gratis dan kita udah masuk kelas saham yang kelima. Gak berasa ya teman-teman ya, udah masuk kelas saham yang kelima. Dan gue berharap banget semoga video-video yang gue bikin tuh bisa bermanfaat buat kalian semua untuk belajar seputar investasi dan juga saham. Oke, sebelum kita mulai, teman-teman bisa bantu subscribe dulu supaya channel ini bisa terus berkembang dan bisa terus mengedukasi masyarakat Indonesia seputar investasi dan juga literasi keuangan. Terima kasih teman-teman. Dan sebelum kita mulai, nih, gue pengen bagi-bagi dulu nih. Bukan bagi-bagi sih, pengumuman. Jadi kan di video yang kelas keempat ya itu ada giveaway. Jadi gue pengen kasih giveaway kecil-kecilan lah supaya kalian juga semangat. Nah di sana gue udah pilih 2 orang pemenang nih. Masing-masing dapetin 50.000 OVO cash. Nanti gue bakal transfer ke OVO kalian. Nah ini pemenang yang pertama ada dari Rasendria ya. Yang kedua ada Vita Prastika. Nah jadi buat kalian berdua ini yang menangin OVO cash, selamat. Jangan lupa langsung DM Instagram gua Dennis SLL, nama kalian, nomor telepon sama nomor telepon OVO-nya sama email. Jadi nanti langsung gue proses, langsung gue transfer. Selamat. Semoga kalian bisa menggunakan 50.000-nya untuk ya terserah sih, untuk jajan atau untuk beli saham. Lumayan tuh 1 lot pewan dapat ya. Nah, kira-kira kayak gitu teman-teman. Nah, kita bakal masuk nih, kita bakal belajar hari ini. Nah, hari ini seperti judul ini kita bakal bahas tentang trading, fast investing nih. Mungkin teman-teman udah banyak banget yang penasaran gimana sih bedanya sebenarnya trading atau investing. Jadi gue bakal jelasin hari ini, gue bakal kupas tuntas supaya kalian ngerti nih kalau sekalian mau terjun ke saham sebenarnya kalian harus ngapain gitu. Nah, teman-teman ini kan udah kelas yang kelima. Jadi gue pengen kasih tahu dulu kalau teman-teman baru nonton video ini dan belum nggak ngerti tuh apa itu saham, apa itu sekuritas. Nah, kalian bisa nonton mulai dari yang paling awal di kelas yang pertama nih ya. Kelas yang pertama ini gue jelasin apa itu saham, apa itu sekuritas. Habis itu ada juga kelas yang kedua. Di sini gue jelasin tutorial lengkap cara membuka rekening sekuritas. Nanti rekening sekuritas tersebut yang digunakan untuk kalian membeli saham, oke? Dan di kelas yang ketiga, gue juga jelasin cara top up dan juga withdraw RDN atau rekening dari nasabah. Jadi kalian bisa belajar di sana. Dan kelas yang keempat ini ada IHSG, yaitu indeks harga saham gabungan, indeks saham, dan juga jenis-jenis saham. Nah, kalau kalian udah nonton video-video tersebut, baru deh kita masuk ke sini biar step by step, biar belajarnya kalian gak pusing, oke? Ayo kita langsung masuk ya. Nah, ini nih teman-teman, trading, fast investing. Mungkin teman-teman udah sering dengar nih kalau misalnya belakang ini saham lagi ramai banget. Semua orang ngomongin saham, saham, dan saham. Nah, beberapa mungkin ada yang melakukan investing, oke? Investasi. Tapi ada juga teman-teman yang melakukan trading. Nah, bedanya apa sih sebenarnya? Nah, kalau teman-teman mau terjun ke saham, lebih bagus jadi mana sih? Jadi seorang trader ya atau jadi seorang investor? Nah, di sini gue bakal bongkar semuanya. Jadi pastiin kalian dengerin baik-baik, kalau bisa pakai kertas sama pulpen, catat supaya poin-poin pentingnya bisa kalian pelajarin di kemudian hari. Oke. Nah, pertama nih teman-teman. Kalau kalian udah pernah tahu ini namanya cash flow quadrant. Ini yang dari Robert Kiyosaki dari bukunya. Ini ada kuadran sebelah kiri dan sebelah kanan terbagi jadi 2. Kalau yang kiri teman-teman bisa lihat nih ya. Di sini tuh ada E sama S. Nah, E itu adalah employee, S itu adalah self employee, dan yang di kanan itu adalah B, business owner, dan yang paling bawah I adalah investor. Nah, kalau kita ngomong trading sama investing, nah pelakunya itu kan berarti trader sama investor. Ini jelas berbeda, teman-teman. Kenapa? Karena ketika seorang trader yang melakukan trading itu sebenarnya ada di kuadran sebelah kiri. Nih, ada di kuadran yang ini, teman-teman. Sedangkan investor yang melakukan investing itu ada di kuadran sebelah kanan. Jadi udah jelas berbeda. Di mana kuadran sebelah kiri itu ya teman-teman itu lebih ke kita menukarkan waktu kita dengan uang, oke? Contohnya nih employee sama self employee, contohnya kita bekerja kantoran, habis itu kita mendapatkan salary atau gaji. Habis itu self employee, misalnya kita dagang, kita jualan online shop nih ya, jualan casing handphone atau apapun lah segala macam, self employee. Nah, kalau di kanan itu udah beda teman-teman. Business owner itu misalnya kita punya sebuah perusahaan di mana ketika kita misalnya liburan ke luar negeri, perusahaannya tetap terkontrol. Jadi karena udah punya sistem, jadi perusahaan tetap bisa jalan. Jadi kita nggak terlalu terikat sama yang namanya waktu. Dan yang paling bawah investor ya teman-teman udah tau lah, Warren Buffett misalnya. Jadi dia cuma invest saham ya, dia cuma beli saham, tapi uangnya ngalir terus. Itu adalah seorang investor. Nah pertanyaannya, apakah semua orang bisa jadi investor? Bisa. Tapi apakah semua orang bisa hidup cuma dari hasil investasi? Belum tentu bisa. Kenapa? Karena kan kita butuh yang namanya biaya hidup. Kalau portofolio pertama modal awal kita masih kecil, income-nya itu, passive income-nya, mana cukup untuk kita makan. Ibaratnya gitu. Misalnya kalian punya 10 juta. Ya, kalian bisa dapetin return 10%. Atau 20% deh setahun. Kalian dapat 2 juta. Ya. Nah 2 juta emang setahun cukup buat makan? Nggak cukup lah, sehari aja udah mau makan habis berapa duit gitu kan. Tapi kalau orang yang punya misalnya 100 miliar,
dia dapat 10%-nya kan 10 miliar. 10 miliar buat hidup 1 tahun udah cukup. Nah, jadi kira-kira perbedaannya kayak gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya kita trader atau trading ya, itu ada di kuadran sebelah kiri nih, yang ini. Sedangkan kalau kita investing ada di kuadran sebelah kanan. Jadi udah kira-kira udah tahu nih bedanya ya. Kalau misalnya kita trading itu kita memerlukan waktu yang lebih banyak teman-teman. Mesti di depan komputer terus pantengin. Jadi kita udah kayak kerja tuh. Nah kalau misalnya investing nggak perlu waktu banyak-banyak. Kita bisa mengerjakan hal lain tapi kita sambil investasi saham. Karena nggak harus dipantengin terus sebenarnya. Kurang lebih kayak gitu. Kita lanjut ke next slide. Nah di sini gue jelasin ya investing dulu ya. Jadi kalau misal investing ya teman-teman. Jadi kayak penanaman tujuannya ya penanaman dana atau modal dengan tujuan mendapatkan keuntungan di masa depan. Jadi misalnya kita nabung sekarang, kita investasi, nah kita berharap nanti 5 tahun bahkan sampai 10 tahun ke depan hasil dari investasi kita itu besar. Mungkin bisa kita beliin rumah, mungkin bisa kita buat jalan-jalan, atau mungkin bisa buat beli mobil atau apapun lah. Jadi pokoknya tujuannya itu supaya bikin dana atau modal kita itu nanti jadi makin besar, mendapatkan keuntungan di masa depan. Contohnya misalnya saat ini kita nabung nih 1 juta setiap bulan ya, 1 juta. Nah nanti di tahun ke-10 bisa jadi 300 juta, 400 juta. Nah itu tujuannya sebenarnya. Nah jangka waktunya relatif lebih panjang ya kalau dibandingkan sama trading. Investing itu jauh lebih panjang. Bisa 2 tahun, bisa 3 tahun, bisa 5 tahun, bahkan bisa 10 sampai 20 tahun. Nah dia berfokus, kalau investing ya, berfokus pada fundamental perusahaan. Nah valuasi serta prospek ke depannya. Nah kalau misalnya teman-teman tahu, udah nonton video yang kelas pertama, kan gue selalu bilang ketika kita beli saham, kita itu beli kepemilikan suatu perusahaan. Nah, kalau misalnya investing, itu kita lebih lihat ke fundamentalnya. Gimana sih perusahaan? Kinerjanya bagus nggak? Prospek ke depannya gimana? Kita kan mau investing itu dalam jangka panjang. Nggak mungkin perusahaannya jelek, habis itu kita taruh duit kita beliin sahamnya. Nanti kalau misalnya 5 tahun kemudian perusahaannya nggak ada gimana gitu. Jadi kita mesti teliti dulu, mesti analisa dulu. Ini fundamental perusahaannya gimana? Masih ada nggak nih perusahaan 10-20 tahun ke depan? Kinerjanya gimana? Prospeknya gimana? Bagus nggak? Kalau bagus dan layak, baru kita investasi di sana. Kayak gitu. Oke? Dan yang terakhir adalah tidak terlalu terpengaruh terhadap fluktuasi harga. Nah ini menarik, gue jelasin dikit ke teman-teman. Maksudnya kenapa nih nggak gitu terpengaruh sama fluktuasi harga? Misalnya gini, ya kalian beli nih misalnya rumah, oke? Kalian beli rumah harganya 1 miliar. Habis itu kalian sayang banget sama rumah kalian, bagus segala macam. Tiba-tiba ini Mr. Market ya, konsep Mr. Market. Ada orang yang datang ke rumah kalian. Bro, ya rumah lu kayaknya ini nih nggak gitu bagus. Gue beli deh 500 juta. Nah, teman-teman mau jual nggak? Nggak mau lah, orang gue beli 1 miliar, orang ini harganya nilai 1 miliar, ngapain gue jual? Ada lagi ya datang orang. Bro, rumah lu jelek kayaknya. Gue beli deh 700 juta. Nggak mau lah, orang ini rumah nilai 1 miliar, ngapain gue jual 700 juta? Nah, itu lebih ke investing teman-teman. Jadi pas ketika kita beli saham ya, walaupun harga sahamnya misalnya lagi turun, tapi kita percaya pada perusahaan ini fundamentalnya bagus, harganya lagi turun, lagi fluktuatif. Nah, kita juga ya udah biarin aja karena itu ya cuman harga dari Mr. Market. Perusahaan itu punya nilai intrinsiknya. Kira-kira sampai di sini paham nggak? Ya. Jadi kalau misalnya rumah teman-teman harga 1 miliar, dia tawar 700 juta, dia tawar 500 juta, kalian nggak mau jual. Nah, sama dengan kalian beli saham yang memang fundamentalnya bagus. Kalian beli di harga 10.000 misalnya. Turun di market jadi 7.000, jadi 8.000. Kalau investing yang bener tuh ya adalah kita beli lagi, bukannya kita takut. Itu kayak kira-kira seperti itu teman-teman. Jadi kita lihat fundamentalnya, kita percaya. Jadi mau marketnya fluktuatif dan segala macamnya, kita tetap yakin dan kita tetap pegang itu saham kayak gitu, kayak rumah kita tadi contohnya. Oke, kita masuk ke trading ya teman-teman. Nah, sedangkan kalau misalnya trading adalah aktivitas beli dan jual saham dalam waktu yang relatif lebih singkat dibandingkan investing. Kalau investing kan bisa bertahun-tahun ya, bahkan berpuluh-puluh tahun. Nah, kalau misalnya trading itu bisa cepet banget teman-teman, bahkan bisa dalam kurun waktu 12 detik, 10 detik, 15 detik, bisa 5 menit, bisa 1 harian, bisa mingguan, bisa bulanan. Nah, trading ini lebih kayak gini teman-teman, lebih liatin ke chart atau grafik. Nah, ini contohnya nih saham Antam. Ini bukan rekomendasi ya, disclaimer, bukan rekomendasi kalian harus beli atau trading saham Antam, bukan. Tapi kayak gini nih contohnya. Dimana ini kan ada grafik nih, ada chart, kalian lihat kan. Lebih memperhatikan pergerakan harga. Nah, bisa ada 2 teknik sih. Jadi kayak kita beli buy low, sell high, beli di bawah, jual di tinggi, atau buy high, sell higher. Jadi harganya emang udah tinggi, kita beli tinggi, tapi nggak apa-apa, nanti bisa lebih tinggi lagi. Nah, gue bakal jelasin secara singkat perumpamaan biar teman-teman makin paham. Nih contoh nih ya. Kalau misalnya harga masker waktu itu kan harga intrinsiknya masker deh, misalnya dulu sebelum ada pandemi. Satu kotak harganya berapa? 30.000, oke? 30.000, habis itu dia naik kan, naik. Wah, sampai 200.000 misalnya. Itu kan udah over value sama teman-teman ya kan. Nilai intrinsiknya ya 30.000 satu kotak. Tapi kenapa dijual 200.000? Karena demand.
karena orang semua butuh masker ya. Nah, di saat 200.000, lalu kita beli ini masker 200.000. Bulan depannya makin tinggi lagi demand-nya, orang harganya jadi 300.000. Nah, teman-teman tadi beli 200.000, habis itu dijual 300.000, untung deh 100.000. Padahal pas ketika teman-teman beli 200.000 itu kan udah mahal, udah over value. Nah, itu yang dinamakan buy high, sell higher. Itu trading. Jadi nggak selalu harus beli di bawah, jual di atas, enggak. Tapi kita bisa beli di atas dan jual di atas lagi yang lebih tinggi. Kurang lebih seperti itu kalau trading. Oke, gue bakal jelasin strategi trading habis ini. Dan kalian juga bisa lebih ngerti. Jadi ada beberapa metode dan beberapa strategi juga. Oke, jadi kira-kira teman-teman udah bisa bedain ya yang namanya investing sama yang namanya trading nih, bedanya di mana. Nah, kita lanjut ya. Nah, strategi investing itu juga ada beberapa macam. Di sini gue bakal jelasin 3. Yang pertama adalah value investing, teman-teman. Nah, value investing itu apa sih? Nah, jadi ini mencari nilai intrinsik sebuah perusahaan. Ya, jadi strategi investasi untuk menemukan saham yang bagus dengan harga yang lebih murah dari harga wajarnya. Kata simpelnya cari yang lagi diskon, teman-teman. Jadi baju nih harganya 1 juta, kualitinya bagus, diskon jadi 300.000. Ya kita belilah kalau kita emang mau pakai bajunya, oke? Nah, gimana nih caranya value investing? Simple nih, teman-teman. Kita harus tahu dulu yang pertama nilai intrinsiknya. Misalnya nih, ya di sini ada jam tangan nih, teman-teman, oke? Taruh harganya itu sebenarnya 5 juta rupiah. Kalau misalnya gue jual ke teman-teman 10 juta, mau beli nggak? Ya nggak mau lah orang harga 5 juta. Tapi kalau misalnya harganya 5 juta, gue jual ke teman-teman 2 juta, mau beli nggak? Mau dong. Kenapa? Karena teman-teman tahu value-nya itu ada di 5 juta. Nah, value itu adalah nilai intrinsiknya. Ketika kita melihat sebuah saham, kita udah hitung nilai intrinsiknya. Wah, nilai intrinsiknya 5.000 rupiah nih. Lalu harga saham per lembarnya cuma 2.000 rupiah. Ini namanya lagi diskon. Nah, kalau lagi diskon kita boleh beli, kita boleh masuk. Nah, sesimpel itu. Teman-teman pasti ngerti nih kalau dibikin perumpamaan kayak gini. Jadi value investing itu cari yang lagi diskon. Dan metode value investing ini dipakai sama banyak banget investor-investor hebat. Salah satunya Warren Buffett, ya, Benjamin Graham, ya. Dan juga ini tuh benar-benar menurut gua ya, memang kalau misalnya teman-teman yang baru mau terjun ke investasi, pakai value investing ini lebih aman juga menurut gua. Karena ketika kita membeli harga sahamnya emang bagus tapi dengan harga yang murah, ya cepat atau lambat dia bakal balik ke nilai intrinsiknya kalau misalnya nilai intrinsiknya emang ada di atas gitu. Nah, ini contohnya nih, teman-teman. Ini gue pakai aplikasi Ajaib nih ya. Jadi di aplikasi Ajaib itu ada Nah, di aplikasi Ajaib ini ada fitur nih ya. Kita bisa lihat nih rasio-rasio, kita bisa lihat ini kayak performance-nya, valuation-nya segala macam. Nah, ini contoh ya. Ada return on asset, return on equity-nya, ada EPS-nya, ada PBV-nya. Nah, ada price earning ratio segala macamnya, dan ini lengkap banget nih, teman-teman. Jadi ini udah gratis kalau teman-teman udah daftar di aplikasi Ajaib. Kalian bakal dapetin kayak gini, fitur kayak gini, jadi kalian bisa analisa. Nah, nanti untuk jelasin rasio-rasio keuangan dan fundamental, gue bakal jelasin juga di video YouTube yang khusus. Nanti step by step lah. Ini kan kita masih belajar awal banget. Nanti pasti untuk analisa fundamental dan juga teknikal pasti gue ajarin. Oke? Nah, teman-teman, kalau misalnya teman-teman pengen daftar nih di Ajaib, gimana caranya? Kalian buka video ini di bawah di deskripsi. Ada kan kelas ke-1, kelas kedua, kelas 3 kan gue urutin tuh. Nah, kalian pencet kelas yang kedua. Di kelas yang kedua itu gue ajarin cara gimana sih buka rekening sekuritas. Jadi gue arahin tutorialnya secara lengkap. Jadi harusnya kalian pasti ngerti cara daftarnya kalau kalian nonton video itu. Jadi kalau misalnya belum daftar, langsung aja pencet yang di bawah, oke? Nah, habis itu metode investing yang kedua. Tadi kan yang pertama itu value investing. Yang kedua adalah growth investing, teman-teman. Nah, berfokus pada pertumbuhan perusahaan, mencari perusahaan yang potensi pertumbuhannya tinggi dan tidak terlalu peduli terhadap mahal atau murahnya harga saham. Oke, gue kasih contoh nih ya. Contoh nih, misalnya nih ya, tahun lalu nih, kan habis pandemi nih, lagi pandemi. Terus kita lihat, wah, pandemi nih, kayaknya orang-orang kan pasti butuh yang kesehatan-kesehatan. Otomatis apa? Farmasi. Oke? Nah, misalnya di farmasi itu ada beberapa emiten ya. Habis itu kita, wah, tapi nggak murah nih valuasinya. Secara valuasi nggak murah. Mungkin nilai intrinsiknya misalnya di 1.000, harga sahamnya juga 1.000, contoh ya. Nah, jadi kalau mau value investing, mau pakai metode ini value investing, nggak bisa. Karena nggak cocok. Karena emang harganya nggak diskon. Tapi kita lihat, wah, kayaknya kalau misalnya pandemi mau selesai, ini kan membutuhkan yang bagian di farmasi, kayak obat-obatan, misalnya vaksin ya. Pokoknya yang berbau farmasi lah. Nah, kita pengen growth investing. Kita yakin nih kayak, ini kayaknya tahun 2021 atau akhir 2020, saham-saham farmasi bakal naik nih, karena kena sentimen, karena orang kan butuh yang berbau sama kesehatan. Oke, gue mau beli saham farmasi. Nah, itu growth investing, teman-teman. Memang secara valuasi, ini nggak murah sahamnya. Tapi
ya itu teknik growth investing. Kita yakin karena misalnya ke depannya bakal bagus, ya udah kita beli. Contoh lagi misalnya, wah nikel nih, baterai nih, misalnya sentimen Tesla apa segala macam kan. Ini mau masuk nih. Oke, kita lihat berhubungan dengan baterai green energy. Antam Incotins. Oke, mungkin secara valuasi nggak murah-murah banget, tapi prospek kedepannya bakal luar biasa. Oke, kita mau growth investing. Itu adalah metode growth investing, teman-teman. Oke, kita masuk strategi yang ketiga dalam investing, yaitu dividend investing. Nah, dividend investing ini berfokus terhadap perusahaan yang membagikan dividen yang cukup besar secara konsisten setiap tahunnya. Kalau teman-teman nggak tahu yang namanya dividen, gue jelasin sedikit. Jadi dividen tuh kayak gini. Ketika kita beli saham perusahaan, ya, perusahaan itu kan punya aktivitas, dia jualan, dia dapetin laba. Nah, ketika dia dapetin laba, dia dapetin income, dia tuh pengen bagiin income-nya kepada pemegang sahamnya. Nah, ketika mereka mau bagiin kepada pemegang sahamnya keuntungannya, itu dalam bentuk dividen. Jadi kalau pas kita lagi pegang sahamnya, kita dapat dividen. Oke? Nah, sesimpel itu teman-teman. Nah, jadi ada beberapa emiten yang memang konsisten membagikan dividen dan dalam jumlah besaran dividen yield yang cukup besar. Misalnya 7% atau 8%. Sekarang deposito berapa? Cuma 3% kan, 3%-an. Kalau kita bisa dapat 6% aja atau 7%, itu udah 2 kali lipat bunganya deposito. Which is sudah good banget gitu kan. Nah, kalau misalnya teman-teman yang suka juga nih bisa nih pakai metode dividend investing. Cara gimana? Kita cari perusahaan yang memang konsisten membagi dividen dalam jumlah dividen yang cukup besar. Oke? Nah, ini contohnya lagi nih teman-teman. Bisa lihat di sini. Ini gue masih pakai aplikasi ajaib ya. Jadi ada fitur corporate action. Jadi teman-teman bisa lihat pembagian dividen ya. Jadi misalnya kita buka saham Telkom misalnya. Nah, ketahuan tuh dia bagi dividen tiap tahunnya berapa. Kita bisa analisa. Dan kalau kita berasa, wah ini perusahaan konsisten ya membagikan dividen ya. Kayak gue mau nih dividen investing sini. Nah, gue beli sahamnya. Kayak gitu, sesimpel itu kalau dividen investing. Oke? Nah, jadi kalau misalnya teman-teman mau coba metode ini, kayak ke teman-teman rajin-rajin aja. Cari-cari di aplikasi ajaib ya bisa. Kalian lihat kayak, ini dividennya besar nggak nih? Habis itu tanggal-tanggalnya juga ada nih. Kayak ada come date-nya, ada ex date-nya, ada record date dan ada payment date-nya juga. Nah, nanti gue bakal jelasin nih tentang dividen dan come date, ex date segala macam. Nanti gue bakal jelasin di satu video khusus, oke? Nah, jadi teman-teman ini merupakan strategi ketiga dalam investasi, yaitu dividend investing, oke? Nah, kurang lebih seperti itu 3 jenis strategi investing. Gua harap teman-teman sampai di sini bisa mengerti dan membedakan ya. Jadi kalau kalian suka cari yang diskon, value investing. Kalau kalian mau yang growth, yang pertumbuhannya bisa besar, kalian bisa growth investing. Kalau kalian nggak mau pusing, cuma mau dapat, udahlah setahun yang penting gue dapat dividen. Nah, kalau misalnya dividend investing ini menarik, mau harga sahamnya nggak naik nggak turun, misalnya dia cuma stuck aja, kita tetap untung karena kan kita dapetin dividen tiap tahunnya. Nah, jadi kalau mau dividen investing juga boleh, nggak masalah. Jadi tergantung gaya kalian tuh seperti apa. Nah, habis itu gue jelasin ya trading nih ya. Nah, trading itu juga ada beberapa strategi teman-teman. Nah, pertama gue kasih tahu dulu yang ini mungkin yang teman-teman kalau misalnya baru terjun ke saham pikirnya kayak gini nih. Wah, kalau misalnya investasi di saham atau terjun ke saham ini bakal kayak gini, tiap hari depan komputer, tiap hari depan laptop, pencetin layar terus biar untung. Nah, sebenarnya memang ada yang kayak gitu yang namanya tuh scalping. Nah, scalping ini adalah strategi trading dengan frekuensi yang banyak serta waktu yang sangat singkat. Singkatnya itu bisa 10 detik, 15 detik ya, 1 menit sampai 5 menit lah. Sampai 15 menit oke, masih oke scalping. Pokoknya singkat lah, cepat banget teman-teman. Jadi beli bisa langsung jual, beli langsung jual. Nah, ini gue nggak saranin banget buat pemula. Kenapa? Kamu kebanyakan pasti rugi kalau masih pemula karena memerlukan keahlian dan juga pengetahuan khusus untuk scalping. Kalau nggak nanti rugi. Jadi saran gue kalau pemula skip aja, nggak usah scalping. Nah, kalau kalian misalnya mau tahu sedikit, kalau scalping itu analisanya lebih kayak gini nih teman-teman. Jadi liatin pergerakan harga ya, kayak bid overnya. Ini kan ada bid sama ask. Kalau di ajaib kan ask itu sama dengan over. Nanti gue bakal jelasin juga deh bid di video selanjutnya bid on over itu apa. Jadi liatin bid on overnya, liatin pergerakan harga bandar. Jadi liatin akumulasinya di berapa, didistribusi nggak nih saham, liatin net sell-nya, net buy-nya segala macamnya. Jadi dan memanfaatkan momentum. Jadi ketika wah ini udah bisa nih momentum nih, kita beli sebentar naik udah langsung jual. Nah, scalping tuh kayak gitu. Tapi buat pemula gue nggak saranin. Kita masuk yang kedua. Ini strategi trading ODT atau one day trading. Nah, strategi trading ini membeli dan menjual saham pada hari yang sama. Jadi sahamnya nggak menginap. Bedanya apa sama scalping? Kalau scalping mungkin jangka waktu lebih cepat. Kalau ODT masih bisa beli pagi sampai sore lah. Jadi yang penting ODT one day trading, jadi sahamnya nggak nginap. Gue juga nggak saranin buat pemula karena susah teman-teman. Serius susah kalau buat pemula. Jadi udah skip aja gue bilang. Nah, ini strategi trading. Yang ketiga, swing trading. Ini paling banyak dipakai kayaknya. Enggak sih, scalping juga banyak. Cuman ini juga banyak swing trading. Dan menurut gua, saran dari gua, kalau kalian mau baru terjun ke saham dan mau belajar trading, lebih baik
pakai metode atau strategi swing trading aja karena jauh lebih aman. Oke. Nah, strategi trading ini menggunakan swing low dan swing high-nya dalam pergerakan harga saham. Jangka waktunya lebih lama dari scalping dan ODT, biasa 1-3 minggu. Nah, kalau kalian dari sini ini gue chartnya gue masih pakai Ajaib ya. Nah, di Ajaib tuh jadi lengkap banget teman-teman. Ketika kita misalnya udah daftar, kita pakai aplikasinya, bisa analisa fundamental, bisa analisa teknikal gini, bisa lihat pokoknya banyak banget fitur-fitur menarik sampai ada forum untuk diskusi. Jadi kalau kalian nggak percaya, kalian cobain aja. Kalau nggak ngerti cara daftarnya, langsung cek di deskripsi, pencet kelas yang kedua, itu gue jelasin tutorial secara lengkap. Oke? Nah, ini gue liatin kayak misalnya mau swing trading ya, kita liatin grafik kayak gini nih. Kita liatin pergerakan harganya, primary trendnya, secondary trendnya, resistannya di mana, supportnya di mana, price actionnya, kita entry di berapa. Nah, teman-teman pusing nih kan kalau masih pemula gue ngomong kayak gini apa? Tenang, kalian nontonin kelas-kelas berikutnya, nanti ada saatnya gue bikin video tentang analisa teknikal dan gue jelasin gimana caranya baca candlestick, baca grafik, dan kalian bisa pakai untuk kalian trading. Oke? Kayak gitu teman-teman. Jadi ini adalah swing trading dan gue sendiri. Gue kan trading sama investing juga, cuman akunnya gue pisah. Nah, gue sendiri kalau tradingnya gue pakai metode swing trading karena ya menurut gue karena ini paling aman dibanding yang lain dan resikonya nggak terlalu besar karena kalau scalping agak susah juga gitu. Tapi kadang-kadang scalping cuman nggak besar, gue paling suka sih swing trading gitu. Jadi kalau kalian mau coba belajarnya, menurut gue ya opini pribadi gue disclaimer mendingan swing trading gitu. Jangka waktunya juga lebih lama 1-3 minggu, jadi nggak freak di depan komputer atau laptop terus nggak kayak gitu. Oke? Nah, sebenarnya ada satu lagi positioning trading, cuman itu mirip lah sama swing, cuman jangka waktunya lebih lama 1-6 bulan. Nggak apa-apa, gue nggak jelasin, gue nggak cantumin, nanti jadi kebanyakan. Oke, nah ini trading sama versus investing, mana yang lebih bagus? Ini banyak banget yang nanya sama gue sampai detik ini, banyak banget yang DM Instagram gue, TikTok, pada nanya, Bang, trading sama investing bagusan mana? Bang, saya masih pemula, bagusan invest atau trading dulu? Bang, saya punya modal segini nih, bagusan invest atau trading? Oke, mana yang lebih bagus? Gue jawab ya, sesuai kebutuhan dan tujuan serta kapasitas lu. Oke, pertama gini, kalau dana lu besar banget, oke, misalnya lu emang orang tajir ya punya dana banyak gitu, misalnya let's say banyak tuh kan relatif ya, coba langsung gua ngomongnya sebut aja misal 1-2 miliar. Nah, lu nggak ada kerjaan nih, kondisi nih, kapasitas nih, lu nggak ada kerjaan ya, lu gabut gitu ya, lalu pengen belajar trading, silakan ya, lu trading aja gitu ya, duit lu banyak ya kan, sambil belajar ya, join seminar apa segala macam sampai ilmu lu diasah terus makin jago, ya udah lu trading aja gitu, toh duit lu banyak gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman yang uangnya mungkin, sorry bukannya gua menghina teman-teman yang baru mau mulai terus uangnya kecil, misalnya cuman 1 juta, 5 juta atau 10 juta. Nah, menurut gua kalian ngapain trading habisin waktu? Kalian bayangin ya, misalnya uang kalian 10 juta, kalian bisa return berapa dalam 1 tahun? Oke, 30% deh udah gede, oke? Dapetin 3 juta. 3 juta itu nggak jadi apa-apa gitu loh. Kalian nggak cukup buat makan event. Nah, menurut gue mendingan kalau misalnya dananya kecil, terus belum terlalu ngerti juga sama trading, mendingan kalian investing aja. Kenapa gue saran investing? Karena ketika kalian investing, kalian kan nggak makan waktu banyak untuk analisa saham, untuk live trading, untuk dari jam 9 pagi market buka sampai jam 3 sore di depan komputer. Nah, waktu tersebut kalian bisa pergunakan untuk cari uang. Jadi kalian bekerja kek, dagang kek, bisnis kek, jam 9 sampai jam 3 kan kalian cari uang. Ketika kalian punya uang, kalian sisihkan, baru kalian investasikan. Kayak gitu kan lebih menarik daripada kalian buang-buang waktu gitu. Jadi kalau ditanya bagusan mana, investing atau trading, tergantung tujuan kamu, kebutuhan kamu, kapasitas kamu. Menurut gua kayak gitu. Jadi kalau misalnya masih nanya, ya terserah kalian kira-kira cocoknya gimana. Dan itu tadi balik lagi yang gue bilang, kalau kalian emang nggak ada kerjaan, duit banyak, mau coba trading ya silakan. Tapi kalau misalnya uangnya juga nggak banyak, modalnya nggak banyak, lebih baik waktunya pergunain untuk belajar, cari uang ya, baik bekerja maupun berbisnis. Sisihkan setiap bulannya, investasikan supaya portofolionya makin besar. Oke, kayak gitu ya. Nah, oh ya, tadi soal trading dan investing gue tambahin dikit. Kalau misalnya kalian punya dana yang udah lumayan, terus kalian pengen dua-duanya nih, pengen trading sama investing, gue kasih satu tips ya. Akunnya jangan digabung, akunnya harus dipisah. Satu akun untuk trading, satu akun untuk investing. Jangan pernah digabung, karena kalau digabung strateginya, psikologisnya semuanya hancur, yang ada rugi. Jadi pisahin aja, satu akun buat trading, satu akun untuk investing. Pokoknya jangan digabung, oke? Nah, ini ada pertanyaan umum para pemula. Jadi gue simpulin dari banyak yang bertanya, gue bikin di sini supaya kalian kalau udah nonton ini dan kebetulan ada pertanyaan kalian, jadi kalian nggak nanya lagi. Trading bisa bikin orang kaya nggak? Jawabannya bisa iya, bisa nggak. Ya tergantung. Ada orang yang kaya dari trading, tapi lebih banyak yang nggak kaya, maksudnya rugi lah dari trading. Karena trading itu memerlukan skill khusus. Jadi kalau kalian masih sampai hari ini berharap trading for living, mendingan hilangin deh
pemikiran-pemikiran seperti itu. Udah, pokoknya fokus aja kerja cari uang atau nggak bisnis cari uang. Uang itu investasiin udah. Kalau misalnya mau trading for living itu susah. Kecuali modal kalian banyak, pengetahuan kalian luas kayak gitu. Ya sekarang ya gue nggak usah muluk-muluk. Kalian punya 10 juta sekarang pun kalian bisa return seberapa sih setahun paling gede 50%. 10 juta cuma dapat 5 juta, oke? Gak cukup gitu loh. Nah, habis itu kalau kalian bisa 1 tahun sampai return 50%, itu udah udah beat returnnya Warren Buffett gitu loh. Dan kalian yakin bisa dapetin segitu, ya kan? Oke, kalian punya 100 juta, dapetin 50%, oke dapat 50 juta. Emangnya bisa konsisten tiap tahun atau tiap bulan? Ketika kalian misalnya nggak untung, mau makan apa? Nggak bisa kan? Kalian tarik dari portofolio, modalnya jadi makin kecil. Jadi, ilangin deh pikiran-pikiran trading for living. Lebih baik kalian fokus aja kayak gitu, belajar, cari uang, sisihin, investasiin ke dalam saham, kayak gitu. Oke, yang kedua, trading pakai robot bisa untung nggak? Jawabannya adalah bisa untung, tapi bisa rugi juga. Jadi kalau misalnya ada pihak-pihak yang nawarin kalian, bro, pakai di sini aja investasi, mau apa kayak forex ya, mau apa, yang penting ini pakai robot, lu nggak usah ngapa-ngapain, ongkang-ongkang kaki, duit masuk terus, oke? Gue mau kasih tahu, bisa untung robot, tapi bisa rugi juga. Jadi nggak ada yang namanya kepastian. Karena kalau misalnya kepastian, coba deh, misalnya ada yang nawarin lu nih, katanya pasti untung. Lalu kenapa nggak gini aja, kalau pasti untung 5%, misalnya sebulan, lu pinjem bank aja. Modal 1% kok, lu untung 5%, masih cuma 4%, ya kan? Karena di dunia trading sama investasi itu nggak ada yang kepastian. Yang namanya kepastian. Market itu kejam. Lu hari ini bisa cuan 100%, besok lu juga bisa rugi 200%. Jadi hati-hati teman-teman. Jangan gampang teriming-iming sama janji-janji palsu seperti itu. Kalau gue sih sendiri nggak pakai robot-robot gitu, mending ya udah mau trading sendiri gitu, investing sendiri. Dan kalau misalnya emang robot bisa untung, ya nggak apa-apa selama bisa untung. Buat kalian nonton video dan kalian pakai robot, gue nggak menyinggung kalian sama sekali. Kalau bisa untung, silakan jalanin. Tapi ketika kalian mau mengajak orang, please be wise. Jadilah seorang yang bijaksana. Jangan menjanjikan janji palsu. Kalau misalnya bisa untung, kasih tahu juga, bakal bisa rugi juga. Kayak gitu. Yang ketiga, mau invest tapi sambil trading juga boleh nggak? Kayak tadi gue bilang, pisahin akunnya. Satu untuk trading, satu untuk investing. Jangan digabung akunnya, karena kalian pusing. Nanti psikologis terganggu, strateginya beda, yang ada jadi rugi. Keempat, apakah beli saham hanya sekali atau harus setiap bulan? Ini gue bingung nih. Yang keempat, pertanyaan unik. Kenapa banyak banget yang nanya kayak gini? Jadi kalau beli saham itu terserah kita. Mau beli satu hari ini, habis itu nggak beli, setahun lagi, 2 tahun lagi nggak beli. Terserah. Mau tiap bulan beli, mau tiap hari beli pun boleh. Itu kita investasi mandiri, terserah kita. Nah, saran gue, kita pakai kalau pemula pakai metode dollar cost averaging. Jadi tiap bulan sisihin uang, sisihin income atau pemasukan kita, beliin aja saham tuh tiap bulan. Jadi dollar cost averaging. Jadi nantinya di masa depan 5-10 tahun ke depan, portofolio kita bisa bertumbuh dan kita bisa menikmatinya nanti. Kayak gitu. Oke? Nah, kabar baik buat teman-teman semua. Gua kasih kuis lagi, gua kasih giveaway lagi. Sama kayak video kelas yang kemarin. Hadiah 100.000 OVO untuk 2 orang pemenang. Gampang nih. Kuis nih ya, dengerin ya. Ada seorang anak muda, sebut saja si A. Umurnya 20 tahun. Punya uang 10 juta rupiah. Baru mau mulai terjun ke saham. Apa yang sebaiknya dilakukan si A dengan uang 10 jutanya? Nah, pemenang dipilih secara objektif berdasarkan kualitas dari jawaban. Contoh ya, misalnya jawaban ya. Tapi jawaban gue nggak boleh dipakai lagi nih ya. Setuju ya, nggak boleh dipakai. Contoh nih. Oke, menurut gue ya, kalau umur 20 tahun punya uang 10 juta rupiah, baru mau investasi ke saham, ya baru mau terjun, lebih baik. Menurut gue, 500 ribunya gue beliin buku-buku tentang investasi dan saham. Habis itu gue bacain, gue pelajarin. 500 ribunya mungkin gue ikut webinar ya. Habis itu 1 jutanya gue pakai untuk kayak ikut kelas saham gratis lah. Gue spend 20% lah untuk belajar. Itu udah oke lah. Minimal 10% lah. Maksimal udah 20%. Sebenarnya gak ada maksimal sih kalau mau belajar. Jadi gue sisihin 20% untuk belajar. 2 juta rupiah untuk belajar. Kayak tadi gue bilang beli buku, seminar sama kelas saham. Sisa 8 juta kan. Nah 8 jutanya karena gue belum ngerti awal-awal, sebagian 50%, 4 jutanya bakal gue taruh di reksadana pasar uang. 4 jutanya lagi bakal gue terjunin ke saham. Ketika gue udah ngerti soal saham, ya gue udah ngerti, baru gue bisa ubah lagi komposisinya seperti itu. Nah, ini jawaban gue nggak boleh di copy ya. Nah, kalian tulis, terserah kalian misalnya 10 juta mau jadiin mau ke saham semua, atau misalnya mau 5 juta untuk belajar, habis itu mau untuk dana darurat, mau untuk proteksi, terserah kalian. Pokoknya nanti bakal dipilih dengan kualitas dari jawaban yang paling realistis gitu. Ini nggak ada jawaban benar dan salah sih, karena preference orang beda-beda. Tapi nanti bakal dipilih secara objektif jawaban yang paling realistis. 2 orang ya, jawaban paling bagus. Oke? Pertanyaan ini 2 jawaban paling bagus akan dapetin OVO 100.000 rupiah. Maksudnya 1 orang 50.000. Nah, habis itu teman-teman kalau udah jawab di bawah jangan lupa tulis username IG. Nanti karena pemenangnya gue bakal suruh DM Instagram gue. Jadi tulis username IG kalian, jangan lupa. Nah, udah sampai di sini.
Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa ikutan kuisnya, jangan lupa share ke teman kalian kalau video ini bermanfaat. Di bawah gue udah siapin deskripsi ya, jadi kalian bisa baca untuk kelas ke-1 sampai ke-4 ya. Kalau misalnya mau nonton ulang silahkan nonton, kalau belum nonton silahkan nonton. Oke. Thank you teman-teman semua yang udah ikutin dan nonton sampai habis sampai di sini. Kalau kalian punya pertanyaan apapun seputar investasi dan saham, kalau kalian punya pertanyaan apapun dan kalian pengen dibikinin video tentang apapun, kalian komen aja di bawah. Gue pasti bacain dan balesin semua sampai jam 12 malam lah. Gue balesin semua. Jadi pastiin kalian like video ini kalau video ini bermanfaat, jangan lupa komen dan jangan lupa subscribe supaya channel ini terus berkembang dan mengedukasi masyarakat Indonesia. Jangan lupa juga teman-teman share ke teman kalian dan ajak teman kalian untuk investasi, karena gue pengen banget ya menciptakan generasi muda, generasi milenial yang melek akan investasi, dan kita sama-sama membuat bangsa Indonesia ini menjadi bangsa dan negara yang luar biasa di 10 tahun bahkan 20 tahun yang akan datang. Jadi buat generasi muda, generasi milenial semuanya semangat. Jangan pernah berhenti belajar. Kalau punya pertanyaan apapun, jangan malu-malu, jangan sungkan, langsung komen di bawah. Gua pamit undur diri, gue minta maaf kalau misalnya ada salah kata-kata apapun. Semoga gue bisa terus improvisasi, supaya gue bisa terus improve dan mengedukasi kalian semua, membagikan ilmu, dan supaya kita sama-sama suatu hari nanti bisa financial freedom. Thank you teman-teman semua. Sosial media gue ada Instagram, TikTok ya, dan ini ada terakhir komunitas gratis. Udah gue taruh juga linknya di bawah. Ada 47.000 member, kalian bisa belajar secara gratis. Oke? Jadi sampai jumpa di Telegram. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Thank you teman-teman semua. Sukses.